Adanya jenazah pasien corona yang ditolak masyarakat membuat Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan pedoman pengurusan jenazah. Pedoman berisi mulai dari prosedur memandikan jenazah hingga jarak pemakaman jenazah pasien corona. Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan panduan pemulasaran jenazah pasien virus corona atau COVID-19, mulai dari memandikan hingga pemakaman jenazah. Jenazah pasien corona harus dilakukan petugas profesional atau tenaga kesehatan. Saat memandikan, petugas menggunakan sarung tangan, masker, dan desinfektan. Untuk memandikan jenazah pasien corona dapat dilakukan seperti memandikan jenazah pada umumnya. Jika tak dapat dilakukan, maka dapat menuangkan air ke jenazah tanpa menggosok. Jika tidak dapat dilakukan, maka diganti tayamum. Jika cara pertama, kedua, dan ketiga tidak dapat dilakukan, maka dapat langsung dikafani dan disolatkan. Usai dikafani, jenazah pasien corona dibungkus dengan sejenis plastik agar tidak mudah tercemar. Sementara untuk sholat jenazah dapat dilakukan di rumah sakit rujukan atau dilakukan di masjid yang sudah disemprot desinfektan. Sholat jenazah juga dilakukan tanpa menyentuh jenazah. Untuk pemakaman, jenazah dimakamkan minimal 50 meter dari sumber air. Lokasi pemakaman minimal berjarak 500 meter dari permukiman penduduk. Jenazah pasien corona dimakamkan di kedalaman minimal 1,5 meter dan ditutup tanah setinggi 1 meter. Dan untuk mengetahui kenapa hal seperti ini bisa terjadi dan apa langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, sudah bergabung bersama kami Bupati Banyumas Ahmad Hussein. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bupati. Selamat sore Mas Abraham. Iya Pak Bupati, dalam video yang viral ini di media sosial tampak juga Anda terkesan emosional untuk menenangkan warga yang berupaya untuk menolak pemakaman jenazah pasien positif corona. Apa sungguhnya yang terjadi? Ya karena gini, itu kan satu kali kita di tempat di mana orang tersebut berdomisili itu ditolak ya. Ditolak itu alasannya takut itu virusnya nyebar kemana-mana. Padahal udah kita jelaskan itu tidak ada gitu. Karena kalau orang itu meninggal otomatis virusnya juga akan mati. Tapi mereka tidak mau tahu. Kemudian kita pindah ke tanah negara sebetulnya. Oke. Tapi juga ditolak, malah itu dadangin pakai beko itu. Ya. Jadi ya kemudian udah malam kan. Akhirnya tim kami mengambil inisiatif karena udah malam, dimakamkan langsung tanpa memberitahu ke warga memang. Tetapi di tanah negara yang jauh dari pemukiman sebetulnya. Oke. Nah ternyata begitu masyarakat tahu, malam-malam jam 12 mereka protes nyaris anarkis gitu ya. Oke. Tapi kami kemudian datang ke situ, ya. Kami datang ke situ bersama Forkominda, terus kemudian tidak dapat meredakan emosi mereka, malah tambah terus. Akhirnya kesimpulannya memang mereka menghendaki dibongkar, ya udah. Oke. Kita bongkar gitu loh. Kita bongkar, kemudian begitu kita sudah bongkar pun masyarakat di bawah, desa bawah tidak mau terima lagi. Tidak mau dilewati gitu loh. Jadi kan bingung, ini sudah dibongkar tapi mau lewat aja tidak boleh. Terus ini gimana? Maka kemudian saya turun ke bawah. Lah yang saya jelaskan, saya agak berteriak keras adalah di bawah itu ini sudah dibongkar, sudah diangkat, kok hanya lewat saja tidak mau. Itu loh. Itu yang kemudian yang viral itu di situ. Saya waktu menjelaskan kepada mereka bahwa ini tidak ada masalah, cuma lewat aja masa tidak boleh gitu loh. Tapi akhirnya sih kemudian masyarakat mau, tapi lewat waktu yang cukup panjang gitu. Oke, artinya jenazah tersebut sudah dibongkar dan dipindahkan dan sudah dimakamkan saat ini, Pak Bupati? Hari itu juga sudah dimakamkan. Cumanya untuk menghindari, ya sudah sosialisasi dengan masyarakat tempat yang sekarang ini. Cuma kita tetap belum memberitahu kepada masyarakat luas karena takut nanti terpengaruh lagi gitu loh. Karena medsos itu kan sangat berpengaruh sekarang. Untuk lokasi pemakamannya sendiri, Anda boleh menjawab ataupun tidak. Ini hak Anda. Apakah memang lokasi ini juga sudah diketahui oleh warga dan tidak ada penolakan lainnya? Pak, tidak ada penolakan dari warga setempat. Tapi saya takut nanti terprovokasi sehingga saya tidak akan menjelaskan dulu sampai di mana sebelum kami itu mengedukasi secara luas. Sekarang harus
kita edukasi masyarakat secara luas dulu. Gitu. Ya, saya menghargai pendapat Anda itu Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, yang ingin saya ketahui sesungguhnya pasien ini memang warga Anda, warga wilayah kewenangan Anda? Iya, warga kami, KTP Banyumas. KTP Banyumas. Cuma bekerjanya bukan di sini, di Banjarnegara, Kabupaten Tenaga. Oke, artinya warga juga di sana mengetahui persis sesungguhnya bagaimana rekam jejak dari jenazah tersebut ketika sepanjang hidupnya. Iya, tahu betul. Oke, bukan pendatang yang tiba-tiba ingin dimakamkan di sana. Lantas, KTP sini. ya, ini yang agak simpang siur. Ada yang disebutkan ini pendatang yang akan dimakamkan di sana dan sebagainya. Tapi yang ingin kami dalami lagi kepada Anda Pak Bupati, benarkah sesungguhnya warga ini sampai memblokade jalan, kemudian juga melakukan pelemparan-pelemparan terhadap ambulans? Ini juga ada beberapa video yang harus kita konfirmasi. Iya, betul. Betul. Ya, jadi nebang pohon, pokoknya nyaris kehilangan akal sehat gitu loh. Nah, tapi ya sekarang sih udah enggak. Oke. Tugas Anda juga berkomunikasi dengan mereka untuk menjelaskan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya, bagaimana hal yang tidak perlu dikhawatirkan dengan begitu begitu masif seperti ini. Menurut Anda apa yang melatar belakangi para warga ini melarang begitu keras jenazah pasien COVID-19 dimakamkan? Yang pertama mungkin ketersinggungan mereka karena tim kami itu memakamkan tanpa memberitahu lebih dulu karena sudah malam gitu ya. Dan mereka juga tim kami udah terlalu sampai kemana-mana ditolak sehingga kan kemudian mereka punya inisiatif dimakamkan di tanah pemerintah Kabupaten Banyumas yang cukup jauh dari perkampungan. Tapi mereka mungkin pertama tersinggung gitu loh bahwa mereka tidak diberitahu. Terus yang kedua yang mungkin paling dominan alasannya adalah ketakutan mereka bahwa ini akan menyebar virusnya gitu loh. Seperti virusnya itu kayaknya nanti tubuh di situ di kuburan terus kemudian naik ke atas kemudian kena angin menyebar kemana-mana itu yang saya rasa ditakutkan semua warga. Mereka ketakutan dan menjadi sakit gitu yang saya tangkap waktu pembicaraan mereka. Sudah saya jelaskan bahwa ini tidak akan menularkan penyakit karena sudah di benda-benda tanah, SOP-nya sudah sempurna ya, dan pasti virus itu nanti 1, 2, 3 hari juga ikut mati bersama dengan jasad orang yang meninggal gitu loh. Tapi waktu itu ada provokator, jadi tetap aja. Tapi begitu saya jelaskan seperti itu, sebagian besar masyarakat kemudian mengerti, kemudian reda ya. Nah ini yang provokator udah hilang itu. Udah dari kemana? Ini penolakan yang pertama kali untuk kasus pemakaman pasien COVID-19 di wilayah Anda, Pak Bupati? Iya, ini penolakan yang pertama kali. Tapi sebetulnya yang positif dan meninggal kan sebelumnya sudah ada. Sudah berapa? Tapi masyarakat bisa menerima. Ada 2 sekarang. Ada 2. Oke. Ada 2. Oke, dan keduanya mendapatkan penolakan pemakaman juga layaknya yang... Nah, yang pertama enggak. Kita lihat di video. Yang pertama enggak. Yang pertama tidak. Yang pertama memang penolakan sedikit, kemudian dijelaskan, kemudian bisa mengerti, kemudian diterima. Nah, yang kedua itu yang ini, yang dua yang frontal. Tapi saya sih mengakui bahwa ini juga kami kurang sosialisasi dan edukasi. Ya. Itu kesalahan kami lah sebetulnya kalau masalah itu. Nah, iya, itu kita garis bawahi. Tapi juga masyarakat bisa mengerti juga gitu harusnya. Oke, itu jiwa besar sekali Anda untuk mengakui itu bahwa minimnya sosialisasi di sana. Lantas apa yang sedang dilakukan, akan dilakukan di sana untuk memberikan informasi yang utuh kepada masyarakat, yang tidak menyimpang kepada masyarakat mengenai pemakaman jenazah COVID-19? Ada cara yang paling praktis, yang paling tepat tidak Pak? Jadi yang melalui medsos, melalui IG saya jelaskan bahwa ini begini sesuai dengan SOP, begini, saya jelaskan juga. Saya jelaskan bahwa ini tidak bahaya sama sekali, ya. Bahkan yang lebih bahaya adalah orang yang hidup justru. Betul. Karena orang hidup bisa batuk, bisa bersin, bisa bicara. Dengan orang mati kan tidak bisa apa-apa, tidak bahaya. Dan virusnya juga tidak nyebar. Ini yang saya jelaskan. Tapi saya juga lewat camat, lewat kepala desa tadi, saya kumpulkan puskesmas untuk sosialisasi segera ke desa-desa. Dan juga saya bersama ulama, tokoh agama juga sudah berkumpul dan mereka akan sosialisasi ke desa-desa. Insya Allah tidak ada, karena yang sekarang siap menerima itu ada sekitar 100-an
desa sudah saya siap menerima gitu. Karena ini adalah mati sakit, ini mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya itu. Oke. Yang sekarang sudah banyak. Untuk mengantisipasi hal yang sama serupa di kemudian hari, apakah sudah disiapkan pemakaman khusus untuk pasien COVID-19, Pak Bupati? Ya, sudah kita siapkan kalau memang ada penolakan dari di mana dia bertempat tinggal. Tapi kalau misalnya dia bertempat tinggal itu tidak ada penolakan, ya tetap di situ. Tapi kalau ada penolakan, kita sudah siapkan yang khusus. Oke. Bersama dengan para tokoh masyarakat dan alim ulama, kita sudah siapkan tempatnya. Artinya sudah ada lahannya, Pak? Sudah ada. Oke, ini jauh jaraknya dengan pemukiman warga dan dipastikan bahwa ini akan tidak mendapatkan resistensi daripada warga. Nah, ini juga kan saya dengan warga membuat ini. Oke. Jadi ini bersama warga, nanti warga yang mengelola. Warga sekitar juga ya Pak di sana? Iya, itu justru malah mereka warganya minta itu nanti sekalian dijadikan pemakanan umum gitu. Oke. Berapa hektar Pak kalau kita bisa ketahui Pak? Itu total tanah sih 20, tapi yang kita untuk itu udah cukup 1 hektar aja. Oke, baik. Ini langkah yang terukur, yang paling tidak yang harus dilakukan Pak, mengingat bahwa banyak orang yang tidak mengerti secara utuh mengenai virus corona ini, Pak Bupati. Tapi saya mau ada satu yang sampaikan juga Pak, kepada masyarakat juga ini harus diedukasi juga. Tapi ini kita hati-hati bahwa orang yang tadinya positif, sekarang negatif Pak. Iya. Ini saya kemudian mau kembalikan. Betul. Tapi warganya ini menolak ini. Oh. Nah, ini harus diedukasi juga. Sehingga kan saya sekarang atas kejadian itu hati-hati. Saya tidak akan langsung kembalikan. Tetapi saya edukasi masyarakat dulu, ya, bahwa ini tidak bahaya kalau sudah negatif yang tadinya positif. Artinya sudah tidak ada virusnya. Saya tadi video rangkul-rangkul dia, kemudian masyarakat supaya tahu bahwa ini sudah saya rangkul loh. Mohon maaf saya potong Pak. Mohon maaf saya potong. Tapi yang dirangkul ini sudah karantina mandiri 14 hari setelah dia negatif kan Pak? Iya, sudah. Sudah. Oke. Sudah. Artinya sudah bisa seharusnya tidak ada masalah lagi di sana sebagaimana protokol kesehatan yang sudah dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan Pak. Kita mengikuti protokol yang ada. Oke. Artinya ini juga Pak menarik bahwa tidak hanya soal pemakaman di sana, namun juga pasien yang sembuh yang harus disupport juga dan juga diterima dengan baik oleh masyarakat di sana Pak. Ini menjadi PR Anda yang nampaknya agak sedikit menumpuk ini beberapa hari ke depan Pak. Loh, enggak apa-apa, udah biasa itu. Oke, Pak, jika kemudian Pak soal kesiapan rumah sakit Pak, ini juga barangkali masyarakat juga punya kekhawatiran. Kesiapan fasilitas kesehatan, rumah sakit di sana seperti apa Pak mengantisipasi corona? Kemudian juga sterilisasi di wilayah-wilayah tertentu, social distancing, physical distancing dan sebagainya. Jadi gini, kalau rumah sakit kita ada 3 rumah sakit umum daerah. Daerah tingkat pertama provinsi ada 1, daerah tingkat kabupaten ada 2. Ya. Ini totalnya kalau ini ditotalkan kita ada 83 kamar. Ya. Dalam 3 isolasi lah, ruang isolasi tekanan negatif. Kemudian ini untuk jaga-jaga, maka kami kerjasama dengan rumah sakit swasta. Sebanyak 9 rumah sakit swasta. Udah siap semuanya, udah kita cek. Ruang isolasinya tekanan negatif, dokter paru-parunya cukup. Ini sesuai dengan standar ya Pak ya? Iya, standar Kementerian Kesehatan. Maka sekarang sudah siap 163 ruang isolasi tekanan negatif dan yang dipakai itu 41. Yang saat ini sedang digunakan untuk mengisolasi 41, 193 disiapkan. Artinya 163. Oke, 163 ruangan disiapkan. Artinya memang masih ada ruangan yang tersedia untuk mengantisipasi. Kita wanti-wanti hal-hal yang terburuk terjadi di sana begitu ya Pak ya. Kalau misalnya ternyata sampai ya mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau misalnya sudah sampai 120 aja, maka kami akan bikin rumah sakit khusus itu. Di situ udah kita siapkan. Rumah sakit khusus di Kabupaten Banyumas Pak? Iya, khusus untuk itu. Kita siapkan 1 rumah sakit nanti khusus untuk itu. Kalau misalnya terjadi, saya rasa tidak akan terjadi insya Allah. Tapi juga ini kan yang setengah sembuh ya, yang positif. Yang positif kemudian negatif ya. Tapi kemudian belum sembuh betul kan. Ini kan kita juga isolasi dulu Pak, di suatu tempat. Baik, terima kasih atas waktu Anda Pak Bupati. Yang paling penting juga menjadi catatan di sana bagaimana sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Utamanya jaga jarak Pak, tidak bergerombol di
tempat-tempat yang umum begitu agar tidak mempermudah penyebaran corona. Terima kasih Pak Bupati Banyumas Ahmad Hussein.